pas semester pertama itu udah nggak masuk nilainya. Kalau diterusin ya percuma. Kalau orang bilang tuh anak sekolahan dengan nama Daeng Custom, Daeng di depannya itu sebenarnya nama yang cukup apa ya, bobotnya tuh kalau ditimbang itu berat. Dikenal dunia, Mas. Dikenal itu udah sangat cukup menjawab tantangan itu. Awal mula custom bukan apa dulu, bukan custom ya, hobi main motor. Kalau hobi main motor sih dari SMP udah hobi, tapi kalau tanda-tanda senang motor itu dari kecil sih, suka ngoprek-ngoprek mainan. Jadi mainan zaman dulu tuh belum ada RC, bikin RC gitu, atau mungkin RC yang sebenarnya mobil-mobilan tak jadiin kapal-kapalan gitu. Jadi emang tangannya tangan rusuh dulu. Kalau belajar ngoprek motor dari melihat, Mas. Jadi aku kan dulu suka nonton, misalnya main ke bengkel sebelah atau bengkelnya temen itu nonton. Jadi sekedar nonton aja. Kalau belajar ngelas juga nonton, misalnya ada bengkel tralis waktu itu, kebetulan lagi bikin tralis atau apa ya, nonton caranya gimana sih. Jadi emang kayak ngelas pun sebenarnya nggak ada yang mengajari. Kalau ngoprek motor lah itu dulu sering main ke Seiko Engine, tempat Mas Yusuf kayak gitu, tanya-tanya. Tapi lebih banyak nontonnya sih. Kalau kebanyakan tanya kan takutnya malah risih yang ditanya gitu. Kalau sejarah Daeng Custom tahun 2007. Jadi kenapa dinamakan Daeng Custom? Saat itu karena bapak saya itu kan darah Makassar, Bugis. Jadi tapi nama Daeng itu sudah nggak boleh disematkan ke anaknya karena sudah habis, hanya sampai bapak saya. Jadi nggak boleh nama saya depannya dikasih Daeng, itu nggak boleh. Nah karena nggak boleh itu, jadi saya izin sama bapak, Pak, karena nggak boleh nama depanku dikasih Daeng, tak bikin bengkel aja ya, nama bengkel gitu. Sejarahnya sih itu karena apa ya, karena guyonan sama orang tua lah, terus jadi bengkel saat itu. Karena emang udah nggak boleh disematkan, entah gimana rumusnya, silsilahnya itu nggak paham. Pokoknya udah nggak boleh turun ke anaknya tuh nggak boleh pakai nama Daeng di depan namanya. Jadi rembukan sama bapak boleh dijadikan nama bengkel. Keinginan orang tua dulu itu sebenarnya lulus SMA, saya sempat minta modal, Mas. Nggak ingin kuliah, saya ingin kerja, buka usaha, entah usaha apa itu, tapi belum kepikiran bikin bengkel ya, entah usaha apa, saya ingin kerja gitu. Karena saat SMP pun aku udah kerja, Mas, sambilan. SMP itu aku kerja dulu,
Dulu saya musisi mas, SMP itu zaman-zaman rame kentongan di Banyumas. Di sini adalah Sanggar Kentongan sebelum menjadi bengkel. Sanggar Kentongan menjadi grup kentongan yang cukup ditakuti lawannya dulu. Dulu itu pengalaman di tiap kompetisi tiap kota itu kami pasti juara. Makanya pernah sampai di blacklist nggak boleh ikut atau mungkin maksa ikut tapi nggak dijuarakan, itu pernah. Nah saat mulai ketika terlalu banyak menang itu kan di blacklist mas. Sedangkan itu kan batu loncatan kami biar dilirik orang. Zaman dulu itu namanya ditanggap gitu. Kalau mungkin ada hajatan itu ditanggap tuh dapat duit lumayan. Itu posisi saya SMP. Nah karena udah di blacklist kami ngamen mas. SMP itu saya udah ngamen. Cuma kalau ngamen itu kan nggak mungkin full personil. Kalau full personil itu kan 40 orang. Itu paling berangkat 10 orang gitu. Pernah saya ngamen itu SMP di kawasan Baturaden hotel itu. Kalau malam minggu zaman dulu kan ramai, beda dengan sekarang kan udah sepi banget. Satu malam itu nggak kurang dari 2 juta penghasilannya. Satu malam. Itu pernah semalam dapat 5 juta udah pernah. Nah, tapi uang itu nggak kita nikmati langsung mas, walaupun itu hasil ngamen kami. Dulu itu pernah ternak, buat beli ternak kambing sampai sapi itu pernah. Itu SMP saya udah punya penghasilan mas. Jadi udah pikirannya tuh udah kerja, udah bukan sekolah, kayaknya kerja. Sampai SMA pun lanjut karena kentongan itu udah blacklist. Males kan main kentongan kan males. SMA sempat ikut event-event gitu. Kebetulan kakak sepupu dan saudara-saudara saya dulu pernah bikin event. Aku kerja lagi mas. SMA kelas 1 itu aku udah jadi leader SPG dan SPG-nya udah kuliah. SMA kelas 1 berlanjut sampai kelas 3 sampai lulus. Makanya ketika SMA menjelang lulus saya nggak ingin sekolah lagi karena udah jenuh. Saya ingin kerja, tapi karena orang tua menuntut anaknya harus kuliah, jadi saya jalani dengan sedikit terpaksa. Nggak ada pinter-pinternya mas, nggak ada hubungannya fakultas hukum dengan otomotif kan nggak nyambung ya, karena otomotif dulu kan saya hobi bukan pekerjaan gitu. Itu nggak nyambung sama sekali karena pikirannya udah cari duit, bukan mikir yang harus wah nilaiku harus bagus. Enggak. Pas semester pertama itu udah nggak masuk nilainya, kalau diterusin ya percuma. Kalau orang bilang tuh anak sekolahan kan mubah, bayarannya larang mas. Akhirnya kuliah lagi di pertanian. Kuliah lagi di pertanian karena bapak saya pertanian sebenarnya, dengan harapan nanti ada yang meneruskan, dengan harapan seperti itu. Padahal nyatanya itu kan ya itu tadi bukan hobi ya. Jadi ya asal lulus aja sih, nilai pas-pasan gitu. Asal lulus aja, dapat ijazah udah cukup. Pendapat orang tua ya pasti tentang saat itu buka usaha bengkel itu pasti ditentang sih, karena ya nggak bermasa depan sih saat itu dikatakan seperti itu. Makanya sebenarnya ini sebuah tantangan, walaupun bapak saya udah nggak ada ya, tantangan pembuktian bahwa apa yang saya jalani itu berguna. Saya harus membuktikan, sampai kapanpun itu harus dibuktikan. Saya anggap ini sebuah tantangan dari orang tua, karena dulu dianggap kamu buka bengkel itu tidak bermasa depan. Yang ada di pikiran orang tua zaman dulu, pasti kan anaknya harus jadi pegawai atau mungkin jadi PNS gitu. Karena kebetulan bapak saya juga PNS saat itu. Jadi mungkin harapan dia kan semua anaknya harus PNS. 2 kakak saya PNS mas, 2 kakak saya dan adik saya bukan PNS. Makanya
Daeng custom adalah sebuah pencarian untuk menjawab tantangan. Apakah sudah terjawab? Sejauh ini hampir sejauh ini hampir terjawab. Jawaban yang diinginkan apa? Jawaban yang diinginkan Daeng custom dikenal dunia, Mas. Dikenal itu udah sangat cukup menjawab tantangan itu. Karena dengan nama Daeng custom, Daeng di depannya itu sebenarnya nama yang cukup bobotnya tuh kalau ditimbang itu berat untuk dijalani, karena memang Daeng ya kan kita ambil dari pertama dari nama ayah ya, nama bapak. Jadi menjalaninya berat. Tetapi karena pernah saya ketemu temen itu, dia tanya gini, kenapa kok dijenengi Daeng? Lu kepriwe sih? Kenapa? Jenengnya apik, namanya bagus katanya. Loh kenapa kok bagus? Loh kamu emang belum baca bukunya? Sejarah Daeng itu apa? Jadi saya tanya, emang ada bukunya? Ada. Intisari dari buku itu apa? Saya tanya gitu. Daeng itu kenapa lahir sebuah lagu nenek moyangku seorang pelaut. Jadi ternyata Daeng itu ada sejarah, dia itu pelaut. Jadi nama Daeng itu di seluruh dunia ada. Mau kamu kemanapun pasti nemu orang Makassar Daeng, karena dulunya Daeng itu pelaut. Jadi dia berkelana ke seluruh dunia. Entah itu mungkin perompak atau mungkin memang distribusi rempah-rempah gitu. Jadi kata temanku itu, nama bengkelmu bagus. Mudah-mudahan seperti yang tertuah di buku itu. Di mana-mana ada. Atau mungkin lebih ke kamu nanti dikenal di dunia. Motor pertama yang, nah ini bukan modifikasi ya, maksudnya udah custom saat itu. Motor pertama yang di custom adalah motor hasil dari lungsuran kakak. Karena motor pertama saya adalah Yamaha Krypton SMA itu, Yamaha Krypton. Lalu kakak beli Jupiter, Krypton selesai nih, Krypton jual, dapat lungsuran Jupiter. Nah kakak dibeliin lagi saat itu, tapi ideku itu saat itu kakak dibelikan sama orang tua itu Honda GL Pro Neotech tahun 97 tuh, masih ingat ya. Itu ideku karena dalam sejarah keluarga saya itu belum pernah punya motor laki. Nah jadi saat itu yang lagi tren itu GL Pro, sebelum keluar Mega Pro kalau nggak salah, yang lagi tren GL Pro. Setelah kakak saya lulus kuliah, lalu dia kerja, beli motor sendiri, dapatlah perjuanganku itu, ideku di tanganku itu Honda GL Pro Neotech tahun 97. Itu sempat tampilannya masih standar GL Pro dengan bokong kotak atau lampu rem kotak ciri khasnya itu. Sempat juga untuk main freestyle dulu, latihan freestyle wheelie gitu pakai GL Pro. Tapi mulai timbul kejenuhan karena saat itu kebetulan tongkrongan saya di tempat Mas Yusuf, saya engine di bengkel yang pertama dulu, waktu belum terbakar ya, itu kan dulu terbakar yang di Karangklesem. Di situ rame main CB. Tapi karena bukan berarti nongkrong dengan anak CB terus saya tertarik dengan CB, enggak, lebih. Nah, kalau saya lebih ke yaitu tadi, Daeng custom itu suka yang berbeda, nggak harus sama. Saat itu lagi musim-musimnya pada bikin CB, saya sudah bikin Jap style.
Tapi garis besarnya seperti CB, cuma frame dan body dan lain-lain frame dan body dan lain-lain saya bikin Japstyle saat itu. Jadi paling beda ke acara CB pun, Jambore CB dan lain-lain, motor yang saya pakai paling berbeda. Saat itu tubuhnya udah Japstyle. Makanya ya seneng aja lihat motor dilirik orang banyak tuh, menyenangkan. Ciri khas, kalau kita ciri khas bisa apa ya, mengikuti eranya sih. Sempet dulu ciri khasnya batik catnya, itu tahun 2000 ya, mulai 2012 kesini lah. Tapi karena jadi tren saat itu, mulai jadi tren dan ramai banget, perlahan kita ninggalkan ciri khas itu ya, walaupun kadang masih ada gitu, tapi perlahan ditinggalkan karena sudah terlalu ramai. Karena bagi kita kalau bikin motor custom itu fresh terus, nggak boleh monoton. Jadi ciri khasnya selalu berubah sih biasanya. Kalau kemarin biasanya lebih ke detail-detailnya sih, detail kecil yang orang kadang nggak kepikiran untuk dibuat. Kayak misalnya kita pernah bikin Tiger, Honda Tiger dibikin seperti board track tapi lebih ke arah chopper pernah, tapi dengan frame yang sangat kecil saat itu, pakai pipa 22 mili yang seharusnya pipa itu umumnya untuk membuat stangnya, tapi kita bikin framenya. Terus twin port ya, lubang knalpotnya 2, terus langkahnya juga kita tambah, stroke-nya tinggi, torsinya dapet. Jadi emang sebenarnya mesin udah ekstrim ya, tapi kita pasang di rangka yang sangat kecil dalam artian itu kecil pipanya, bukan kecil dimensinya ya. Dimensinya tetap kayak chopper, kayak board track gitu. Jadi 2 aliran itu kita satukan, antara board track dengan chopper, gimana caranya disatukan, tapi dengan pipa framenya itu yang kecil, yang orang jarang pakai dan rata-rata itu meragukan, itu nggak bakal kuat. Tapi kita bikin kuat dan aman, nggak patah. Ketika ciri khas itu dipakai orang banyak dan itu menjadi tren yang ramai ya, kurang berkesan juga. Jadi idealismenya ya sebisa mungkin selalu berbeda.